Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Bapak di pembelajaran komputer. Pada hari ini kita akan mempelajari cara membuat animasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat animasi menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan cara membuat animasi menggunakan Microsoft PowerPoint, dan yang kedua, siswa dapat membuat animasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, apa itu animasi, anak-anak? Bapak jelaskan, animasi adalah gambar yang bergerak, dan animasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu animate, yang artinya menghidupkan. Nah, film animasi ini adalah film yang dibuat dari sekumpulan gambar dan diolah sedemikian rupa sehingga tampak bergerak. Nah, yang ada di layar kalian ini adalah contoh hasil animasi atau hasil film animasi yang telah dibuat dan disiarkan di televisi kalian. Yang pertama ada film animasi atau kartun animasi SpongeBob, dan yang kedua yang mungkin kalian sukai adalah film animasi Upin Ipin. Nah, bagaimana sih cara membuat animasi? Nah, sebelum itu kita harus membuat storyboard terlebih dahulu sebelum lanjut membuat animasi yang akan kita buat. Apa itu storyboard? Nah, storyboard adalah gambar-gambar yang disusun berurutan sebagai rencana pembuatan animasi atau video. Nah, Bapak contohkan seperti ini. Di sini di layar kalian terdapat 3 buah gambar, yaitu yang pertama yang dari kiri, yaitu ada gambar Patrick, tokoh Patrick membawa sebuah lukisan, dan di sampingnya ada SpongeBob. Oke, terus untuk gambar yang kedua, yang ini Patrick sedang menaruh lukisan yang tadi di bawahnya di lantai, dan terdapat SpongeBob yang bermuka atau beraut muka terkejut. Nah, yang terakhir ada gambar bahwa SpongeBob sedang melihat sebuah lukisan yang telah dibawa atau yang sudah dibawa oleh Patrick. Nah, dari penjelasan dari gambar ini kita bisa lihat ini adalah storyboard yang terlebih dahulu kita akan buat. Oke, mengapa perlu membuat storyboard? Nah, fungsi storyboard adalah berperan sebagai rencana awal pembuatan animasi. Nah, yang kedua, memudahkan pembuat cerita dan proses pembuatan animasi. Yang ketiga, ada memperjelas cerita yang kita sampaikan dalam animasi tersebut. Oke, nah, tanpa berlama-lama, mari kita coba bersama-sama cara membuat animasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang pertama adalah kita membuat storyboard kupu-kupu sedang terbang, seperti buku yang Bapak gunakan ini. Kita dulu ini. Nah, pertama kita membuka aplikasi PowerPoint. Ini sudah Bapak buka aplikasinya, jadi kita langsung saja file baru. Nah, ini kita hapus dulu agar layar atau slide kalian bisa kosong. Nah, selanjutnya adalah cara membuat kupu-kupu. Yang pertama kita klik insert, kita cari insert shape, yaitu oval. Nah, kita buat oval seperti dahulu, seperti ini. Kita drag. Nah, setelah itu kita
buat ini untuk badannya. Setelah itu kita akan buat oval lagi untuk membuat sayapnya. Oke, kita buat sayapnya dulu seperti ini, lalu kita putar. Nah, seperti ini, kita buat lagi satu, insert, save. Sayap. Oke. Untuk sayap kirinya kita buat lagi. Oke. Di dalam membuat sayap ini kita harus menggunakan kontrol copy. Terus kita harus menyalin ini dan menggunakan shortcut kontrol pasti, tujuannya agar sayap atas, kiri atas dan kiri bawah itu berukuran sama. Nah, seperti ini. Kita samakan ini, kita hapus dulu yang ini. Terus delete, kita samakan dan shortcut kontrol pasti, kontrol V. Oke, kita putar lagi. Oke, sudah terlihat seperti kupu-kupu anak-anak. Nah, untuk itu kita akan ubah warnanya agar beda. Untuk mengubah warna kita cari format. Ini kita warnakan kuning. Terus, nah untuk ini mungkin kita warnakan orange. Buka. Oke, sudah selesai. Oh ya, ini di kupu-kupu Bapak ini terdapat apa namanya? Lingkaran atau garis pinggir. Ini kita samakan warnanya dan ini juga lebih satu. Oke, sudah jadi. Ini adalah kupu-kupu yang sudah Bapak buat. Kita akan kelompokkan lingkaran tadi menjadi satu gambar. Oke, sudah. Ini belum, tapi ya, oke, tidak apa-apa. Nanti kita akan sempurnakan ini. Jadi, kalau kalian mau mengisikan mata atau kaki, boleh saja kita buat. Kalau misalkan matanya mungkin kita buat di sini, matanya menjadi, nah di sini matanya warna hitam. Kita tambahkan lagi satu untuk mata kanannya. Oke, sudah. Nah, ini sudah menjadi kupu-kupu. Kita satukan lagi. Nah, oke, sini kita sudah membuat kupu-kupu. Setelah itu kita akan menggerakkan kupu-kupu ini sesuai dengan storyboard yang kita punya tadi. Kita akan menggerakkan kupu-kupu ini ke atas, terus ke bawah dan ke atas. Oke, kita kembali ke kupu-kupunya. Yang pertama, untuk membuat kupu-kupu itu bergerak. Oke, setelah jadi ini kita akan menggerakkan kupu-kupu ini dengan menggunakan menu animasi, atau kalau misalkan kalian menggunakan Microsoft PowerPoint dengan bahasa Indonesia, kalian bisa dicari menu animasi ini.
Oke, nah kita buka dulu animasi Paint untuk membuka tab animasi. Nah, sekarang kita cari di sini di sebelah pilihan animasi ini menunya. Kita buka arah panah ke bawah. Terus kita klik animasi yang kalian suka. Mungkin yang pertama Bapak akan contohkan mungkin appear. Nah, appear itu kalau kita start itu akan seperti ini. Play. Nah, seperti itu. Hanya memunculkan nah, seperti itu. Seperti memunculkan gambar. Itu adalah animasi appear. Nah, setelah itu kita agar buku ini bisa bergerak, kita klik effect option di sebelah kanan kalian. Jadi effect option, terus cari timing. Nah, di sini kita setting kupu-kupunya agar bergerak sendiri dengan detik. Kita pakai 0,1 second. Second itu artinya 0,1 detik. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kupu-kupunya akan berkedip agak lama. Nah, setelah itu kita akan melakukan add animation seperti ini. Nah, ini kita cari kostum pet untuk menggerakkan animasi kupu-kupu ini. Yang seperti tadi kalian lihat, animasinya akan bergerak ke atas dan bergerak ke bawah dan ke atas lagi. Oke, kita ikuti itu. Kita buat garis di sini ke atas, terus ke bawah dan ke atas. Oke, selesai. Nah, setelah itu klik tombol enter. Nah, ya. Ini adalah animasi. Kalau kita mau play itu, nah seperti ini. Nah, itu. Ini adalah contoh cara membuat animasi. Anak-anak punya. Kita tinggal tambahkan lagi custom pet. Kita tambahkan lagi mungkin dari sini. Dari sini kita tambahkan animation. Kita cari custom pet lagi. Nah, dari sini mungkin kalian mau dia naik turun di atas layar. Nah, seperti itu. Setelah kalian sudah mengklik kiri, kalian tekan enter. Oke, nah seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian akan menggerakkan semua animasi yang sudah gerakan yang sudah kalian buat itu, klik play for. Nah, seperti itu. Jadi dari atas mungkin set. Nah, kedua set. Seperti itu, anak-anak. Jadi mungkin kalian bisa coba-coba di rumah. Setelah kalian membuat ini, jangan lupa untuk menyimpan file kalian yang telah kalian buat, animasi yang telah kalian buat di komputer atau laptop kalian. Dengan cara Bapak ulangi di sini, kita klik menu file, kita save as, maka cari di mana kalian akan menyimpannya. Bapak klik browse dengan nama apa ganti animasi kupu. Oke, kita klik save. Sudah. Nah, begitu cara singkat atau cara mudah untuk membuat animasi di Microsoft PowerPoint. Jadi kalian bisa coba-coba di rumah, dan mungkin untuk langkah-langkahnya Bapak akan catat, Bapak akan berikan ke kalian bagaimana langkah-langkahnya yang penting yang kalian harus ingat.
bagaimana cara membuat animasi di Microsoft PowerPoint. Oke anak-anak, setelah kita belajar membuat animasi kupu-kupu menggunakan Microsoft PowerPoint, maka dari itu Bapak akan menambahkan sedikit tentang materi tambahan atau materi untuk mengingat kembali pelajaran sebelumnya tentang mengenal atau mengingat kembali aplikasi Microsoft Word. Oke, Bapak singgung sedikit Microsoft Word dari tahun ke tahun. Jadi ini adalah logo aplikasi Microsoft Word dari tahun 1999 sampai dengan logo Microsoft Word yang kita pakai sekarang. Tahun munculnya tahun 2019 dan digunakan sampai sekarang. Yang pertama, Bapak akan ingat kembali atau tambahkan tentang unsur-unsur Microsoft Word atau bagian-bagian yang ada dalam menu Microsoft Word. Oke, kita langsung lihat aplikasinya. Bapak tunjukkan. Kita kembalikan dulu ini. Ada yang anak-anak, ada yang masih ingat tentang bagaimana cara membuka aplikasi Microsoft Word. Oke, Bapak contohkan. Kita klik menu Start. Terus kita akan ketikkan Word. Nah, ini akan langsung muncul logo dari aplikasi Microsoft Word. Kita klik kiri aja langsung. Nah, kita tunggu, kita buka blank dokumen atau dokumen kosong. Oke, di sini kita sudah melihat bagaimana tampilan dari Microsoft Word 2019. Di sini unsur-unsur yang terdapat di Microsoft Word adalah nama file. Di sini ada nama file dokumen 1. Straight Word artinya ini adalah nama dari dokumen yang kalian baru buat ini. Di sini terdapat dokumen 1 dan berbentuk Word. Oke, yang kedua ada menu bar. Nah, yang manakah yang dimaksud dengan menu bar? Yang dimaksud menu bar itu adalah yang di sini. Yang contoh salah satu adalah menu file, menu home, insert, design, layout, reference, my link, review, view, dan help. Nah, di sini adalah yang dimaksud dengan menu bar atau menu perintah pada Microsoft Word. Oke, yang ketiga ada toolbar, tombol atau tombol perintah yang mewakili menu. Oke, yang ketiga ada toolbar. Di sini ada tampilan toolbar di bawah menu bar yang tadi sudah Bapak sampaikan. Di sini ada pasti untuk menu bar home. Kalian bisa melihat toolbarnya ada clipboard, font, paragraph, style, dan editing. Untuk menu bar insert ada page, ada tabel, illustration, ada add-ins, media, links, comment, header dan footer, teks, dan terakhir simbol. Oke, selanjutnya yang keempat ada ruler. Ruler di sini adalah baris yang menunjukkan ukuran dalam inci atau sentimeter yang terdapat di bagian atas dan samping kiri. Yang dimana ruler ini maksudnya adalah penggaris. Nah, jadi Bapak tunjukkan di sini rulernya adalah yang berada di atas kalian, di atas kertas. Ini adalah kertasnya, terus di samping kiri. Nah, ini dia penggarisnya yang disebut ruler. Oke, yang kelima ada teks boundaries. Tulisannya seperti ini, teks boundaries. Oke. Di sini ada teks boundaries adalah garis batas teks di dalam halaman kertas. Yang ini teks boundaries. Nah, ini adalah teks boundaries.
Terus yang keenam ada bidang edit. Oke, Pak jelaskan sedikit. Bidang edit itu adalah tempat kalian atau tempat untuk mengetik pada Microsoft Word. Nah, mengetik tulisan atau teks atau menginputkan gambar di dalam Microsoft Word. Seperti yang Bapak lakukan sekarang adalah mengetik di dalam bidang edit atau kertas putih ini. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir ada scroll bar. Nah, scroll bar ada di sebelah kanan layar untuk menggeser dokumen ke atas dan ke bawah. Mungkin kalian bisa bergeser ke kiri dan ke kanan jika kalian zoom layar atau kertas bidang edit kalian seperti ini. Contohnya adalah Bapak zoom di sini. Oke. Nah di sini akan muncul scroll bar di bagian bawah kalian dan kalian bisa geser ke kiri dan ke kanan. Oke, itu dari unsur-unsur menu Microsoft Word. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian menu yang ada di Microsoft Word. Oke, yang pertama kita akan belajar sama-sama yaitu menu file. Mungkin kalian masih ingat apa saja yang kalian sering gunakan pada menu file. Yang pertama itu ada submenu new. Nah, ini submenu new. Di sini fungsinya untuk membuat dokumen baru. Oke, selanjutnya yang kedua ada submenu open. Nah, submenu open di sini fungsinya untuk membuat dokumen atau membuka, Di sini fungsinya untuk membuka dokumen baru yang sudah kalian buat sebelumnya. Di sini Bapak sudah buat dokumen baru yaitu ada dokumen yang bernama keyboard kelas 3, terus ada dokumen cover portrait, cover landscape, dan nomor komputer AFK 2001. Ini contoh-contohnya. Oke, selanjutnya ada menu shape. Oke, nah di sini ada, karena ini adalah dokumen baru yang baru kita buat tadi, jadi dia menunya akan langsung ke save as, simpan pertama artinya. Ini adalah simpan dokumen baru yang baru kita buat, save as. Oke, dengan nama baru kita coba simpan, kita browse, kita simpan, kita tuliskan nama dengan nama pelatihan Microsoft Word. Oke, save. Nah, di sini sudah terlihat anak-anak, namanya adalah latihan Microsoft Word. Oke, selanjutnya ada submenu print. Submenu print di sini dijelaskan adalah fungsinya untuk melakukan percetakan atau kalian ingin mengeprint atau mencetak file yang kalian sudah buat tadi di sini. Oke, di sini kalian bisa pilih printernya. Di sini printer yang akan kalian, terus kalian bisa memilih berapakah salinan kertas yang akan kalian print atau kalian cetak. Di sini bisa tambahkan. Oke, lalu diklik tombol print. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir ada submenu close. Wah, sorry, ini Bapak pencet malahan. Kalian mungkin tahu untuk menu close di sini adalah untuk menutup atau mengeluarkan file yang tadi kalian buat. Bapak coba mungkin Bapak coba sekali lagi. Nah, Bapak klik. Nah, di sini sudah tidak ada file yang tadi atau yang barusan kalian edit. Oke, untuk menu file segitu saja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya menu home, insert, design, dan
lain-lain Bapak akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi itu saja tambahan materi dari Bapak tentang Microsoft Word, dan untuk menu-menu yang lainnya kita akan bahas, kita akan coba di pertemuan atau video selanjutnya. Oke, terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Terima kasih anak-anak, bye-bye.